Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin faminallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allahi la khawla wa la quwwata illa billah. Khasantu nafsi bil hayyil qayyum allati la yamutu abada. ودفعت عن نفس السوء بألف ألف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم هو الحبيب
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والأولاد، ثم إلى أرواح جميع تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها، ونخص خاصة إلى حضرة السلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه، ولحضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم وصوله، وإلى حضرته وصوله أن الله يتوشم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel, juga para pemirsa Al-Fitrah Channel, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab zuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 19, Ustaz ya. Maka hari ini pengajiannya kita lanjutkan sampai pada hadis yang nomor 20. Yang ada kitabnya silahkan dibuka di halaman 238. Hadis nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Khabbab nil Arrati radhiyallahu anhu qala. Dari Khabbab bin Arrat radhiyallahu berkata, hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naltamisu wajhallahi ta'ala. Tujuan kami adalah untuk mencari keridhaan Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allahi. Dan pahala kami sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminna man mata
lam yakul min ajrihi syai'an. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia sementara mereka belum menikmati hasil perjuangannya sedikit pun. Minhum Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Qutila yauma Uhudin, beliau gugur pada saat terjadinya peperangan Uhud. Wa taraka namiratan, dan ia meninggalkan kain wol yang kasar. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu, dan kami ketika hendak menutupi kepalanya, badat rijlahu, maka tampaklah kedua kakinya. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu, dan ketika kami hendak menutupi kedua kakinya, bada ra'suhu, maka tampaklah kepalanya. Jadi saking apanya, saking pendeknya kainnya, ya. Saya ulang lagi, saya pendeknya kainnya. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijahu, dan kami ketika hendak menutupi kepalanya dengan kain itu, badat rijlahu, maka tampaklah kedua kakinya. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu, dan ketika kami hendak menutupi kedua kakinya, maka tampaklah atau terlihatlah kepalanya. Fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami menutupi kepalanya. Wa naj'al ala rijlaihi syai'an minal idkhiri, dan menyuruh kami untuk menjadikan penutup bagi kedua kakinya itu dengan tumbuh-tumbuhan idkhir. Idkhir itu adanya di mana? Di Mekah sana kan? Di Madinah. Di negara-negara padang pasir. Kita nggak ada idkhirnya. Ya. Idkhir. Idkhir itu artinya sejenis tumbuhan yang baunya harum. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kami, kata Khobab tadi, agar kami menutupi kepalanya, kemudian menjadikan penutup bagi kedua kakinya itu dengan tumbuhan idkhir. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis yang baru saja kita bacakan tadi itu setidaknya mengisyaratkan mengenai 3 hal. Apa itu? Yaitu yang pertama, bahwa kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah itu hendaknya kain kafan yang lebar dan panjang sehingga bisa menutupi seluruh tubuh daripada jenazah itu. Jadi biar yang panjang, yang lebar, jadi kalau dibungkus dibalut itu bisa tutup semua dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki.
Kalau misalnya pada keadaan-keadaan tertentu kemudian orang sulit untuk mendapatkan kain yang panjang seperti yang terjadi pada Mus'ab tadi, kainnya pendek, jadi kalau ditutupkan ke kepala kaki kelihatan, kalau ditarik ke bawah ditutup kakinya, kepala jadi kelihatan, karena memang kayaknya nggak ada lagi, cuma segitu-gitunya, adanya kayaknya cuma segitu-gitunya. Maka Rasulullah merintahkan agar ditutup kepalanya. Jadi kalau kainnya pendek nggak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya, maka tutupkan ke kepalanya, bagian kepalanya. Sementara bagian tubuh yang lain, misalnya kakinya, itu bisa ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, idkhir kan adanya di sana, kita nggak ada idkhir, tapi di sini kan banyak tumbuhan, ya. Maka itu tutup dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi yang jenisnya itu agak sama. Apa itu yang jenis agak sama? Kesamaannya di mana? Kesamaannya kira cari tumbuh-tumbuhan yang baunya harum, gitu kan? Yang baunya harum, yang kira-kira jenis dan sifatnya sama. Jenisnya apa? Dari tumbuh-tumbuhan yang lentur, jangan tumbuh yang keras kayak gitu. Kalau dicariin dedaunan bambu misalnya, kan keras itu. Yang lentur. Kemudian yang kedua yang berbau wangi, yang berwangi. Kan banyak sini dari tumbuh-tumbuhan dari tanaman bunga misalnya atau pandan segala macam itu kan lentur, dia juga wangi. Kemudian yang kedua, bahwa kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayat itu diusahakan adalah agar kain kafan yang dibeli dari hartanya si mayit itu sendiri, meskipun dia punya duitnya itu, punya hartanya itu hanya cukup untuk beli kain kafan. Kalau beli kain kafan habis dibeliin. Bayangin. Jadi untuk orang yang duitnya pas-pasan saja, itu dianjurkan agar dibelikan dari hartanya si mayit. Apalagi untuk orang yang berkecukupan gitu. Jadi jangan terus cari kain kafannya dari kain kafan sedekah misalnya, jangan diusahakan dari itu. Itu yang yang pertama. Kemudian hadis tadi yang kedua, bahwa hadis tadi adalah mengisyaratkan mengenai kondisi ekonomi daripada sahabat-sahabat Nabi yang turut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Tadi disebutkan sama Khobab tadi, faminna man mata lam ya'kul min ajli syai'an, di antara kami ada yang sudah meninggal dunia dan mereka belum menikmati hasil perjuangannya sedikit pun. Maksudnya adalah kondisi ekonominya belum membaik. Dia masih dalam keadaan miskin. Dia masih dalam keadaan miskin. Tetapi ada juga, di ujung hadisnya itu, di baris yang paling bawah di ujungnya, wa minna man ayna'at lahu samaratuhu fahuwa yahdibuha, dan di antara kami ada yang sudah matang buahnya, maksudnya dia sudah menikmati hasil perjuangannya, wa huwa yahdibuha, dan kemudian dia memetiknya. Muttafaqun alaih. Ya, ada juga memang orang yang kondisi ekonominya yang sudah membaik, ya ada, yang masih tetap miskin, ya ada. Jadi Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi baiknya kondisi ekonomi seseorang itu
itu sesungguhnya sama sekali tidak mencerminkan bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungannya. Begitu sebaliknya, bahwa kondisi ekonomi seseorang yang tidak baik itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa orang yang bersangkutan adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Oleh karena itu, kita kemudian jangan mengkait-kaitkan ya kondisi ekonomi seseorang itu dengan amal serta ibadahnya. Ya, apa misalnya orang begini kan, ada orang bagus tuh, rezekinya bagus, ekonominya maju, dorongnya laris, usahanya maju, lalu dibilang apa? Wah, dia mah bagus rezekinya tuh, lancar, dia ini. Kenapa? Karena dia banyak amalannya, dia ngamalin ini, ngamalin itu, ngamalin itu. Nah, ada lagi orang yang dia hidupnya tuh miskin, gitu kan? Hidupnya miskin. Dan dokumennya tidak kunjung baik. Habis dia orangnya gitu sih, polos aja. Dia nggak mau ngamalin ini, nggak mau ngamalin itu. Jangan kaitkan itu. Sebab apa? Kalau seperti itu prasangka kita, kalau kita berprasangka bahwa orang yang ekonominya bagus itu orang yang dicintai Allah, kemudian orang yang banyak amalannya, itu sama saja kita berprasangka buruk, begitu kan, terhadap Mus'ab bin Umair yang diceritakan dalam hadis itu, atau orang-orang yang seperti beliau. Yang saya maksud orang-orang seperti beliau itu begini, kan ada orang yang bagus amal ibadahnya gitu ya, bagus ibadahnya, tetapi hidupnya miskin. Ada apa enggak yang begitu? Ada kan? Ada. Tapi ada orang yang sholat aja, kadang sholat kadang enggak gitu kan. Bahkan kadang-kadang banyak kan nggak sholatnya daripada sholatnya, tapi rezekinya bagus. Gitu. Maka jangan kaitkan itu. Kalau kita mengkait-kaitkan masalah amal ibadah seseorang itu dengan kondisi ekonominya, yang namanya Mus'ab bin Umair itu kurang apa ibadahnya, kurang apa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Mus'ab bin Umar itu? Mus'ab bin Umar itu adalah orang yang masuk Islamnya dalam periode pertama. Dari sejak Islam itu masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah biasa berkumpul berdakwah kepada para sahabatnya di rumah sahabat Al-Arqam namanya. Ya. Mus'ab udah datang ke situ, beliau sudah masuk Islam. Yang kedua, Mus'ab itu adalah orang yang sangat setia terhadap Rasulullah SAW. Lalu Mus'ab adalah orang yang digelar sebagai duta Islam yang pertama. Apa itu sebagai duta Islam yang pertama itu? Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Mus'ab sudah diutus lebih dulu oleh Rasulullah SAW untuk datang ke Madinah. Apa tujuannya? Tugasnya apa? Ya, yang pertama adalah untuk mengajari tentang agama terhadap penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua, tugasnya yang kedua adalah untuk menyiapkan kondisi Madinah di dalam menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Benar kata survei. Iya. Jadi untuk menyiapkan kondisi Madinah dalam menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Tugas strategis ya. Siapa yang diutus? Banyak sahabat-sahabat yang lebih tua. Yang diutus adalah Mus'ab. Baik. Ketika terjadi peperangan Uhud, di mana kaum muslimin mulai terdesak,
saat itu. Udah kepepet, udah mendesak. Ya. Karena kalau sudah mendesak, maka mereka orang-orang kafir itu fokusnya adalah bagaimana untuk mencari dan membunuh Rasulullah SAW. Yang dicari pertama Rasulullah yang dibunuh. Maka itu apa? Musa cerdas melihat gelagat yang seperti itu. Mus'ab langsung mengambil alih bendera yang biasa dipegang oleh Rasulullah SAW itu untuk mengecoh Rasulullah. Diambil sama Mus'ab. Bendera yang biasa dipegang Rasulullah diambil alih sama Mus'ab. Kemudian dia angkat bendera itu setinggi-tingginya. Dia kemudian memekikkan takbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Ya, orang kan tidak tahu. Perhatian mereka akhirnya tertuju kepada Mus'ab. Maka ditebaslah tangan Mus'ab yang kanan itu yang pegang bendera, ditebas tangannya, putus. Ya, ambil bendera itu dipegang dengan tangan kirinya. Tangan kanan udah nggak ada, tangan kiri. Tangan kirinya. Ditebas lagi tangan kirinya, putus lagi. Akhirnya tersungkur dan beliau wafat. Pada saat hendak dikuburkan itu, Rasulullah SAW memandangi Mus'ab, kemudian sambil beliau berkata, selama saya berada di Madinah, saya belum pernah melihat ada anak muda yang berpakaian bagus seperti Mus'ab. Karena dia anak kaya, dia perlente, dia kaya kalau pakai pakaian bagus dan orangnya ganteng. Dia menjadi idola daripada gadis-gadis Madinah saat itu. Anaknya orang kaya, orangnya ganteng. Waduh, kalau pakaian rapi, Mus'ab. Ya. Kemudian saya juga selama di Madinah saya tidak pernah melihat ada anak muda yang rambutnya tertisir rapi bercincin seperti Mus'ab. Tapi saat ini saya melihat, katanya, rambutnya kumel dan pakaiannya saat meninggal seperti itu. Lalu dikuburkan. Ya, Rasulullah merintahkan untuk menguburkan Mus'ab itu sebagai syuhada Uhud. Ya. Jadi kalau urusan amalan kita dibanding Mus'ab itu, ya cekuku irnya juga nggak ada lah, cekuku hitamnya juga nggak ada. Urusan dicintai Allah, ya Mus'ab lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebagai syuhada. Tapi miskin kan, itu miskin. Saya meninggal aja nggak punya apa-apa, punya kain aja, kainnya nggak buat nutupin ini aja nggak ada. Itu. Maka itu kalau kita ini melakukan satu amalan, ya kita punya wirid lah, kita punya zikir apapun, wiridan apapun. Apakah itu kita baca sholawat, apakah baca sholawat nariyah misalnya gitu kan, atau kita baca waqi'ah dan sebagainya. Itu jangan diniatkan untuk mencari duniawi cara. Biar usahanya maju, biar rezekinya lancar, biar tambah kaya, jangan. Kenapa? Karena yang pertama, nanti amal kita ini tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang kita lakukan itu tujuannya bukan untuk memuji Allah. Ya, bukan untuk memuji Allah, baca sholawat gitu kan. Bukan untuk memuji Allah, bukan dengan tujuan ingin kemudian mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk tujuan duniawi dan untuk kepentingan diri kita sendiri. Satu contoh begini. Ada orang yang mimpin jamiah sholawat nariyah. Ini contoh punten. Ya, contoh. Ya, dia mimpin. Masyaallah. Itu jamaahnya ikutin.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan terus pas sampai kalimat wa tuqdu bihil khawaiju itu dibacanya sambil bergetar. Wa tuqdu bihil khawaiju jamaahnya ikut juga begitu juga. Wa tuqdu bihil khawaiju artinya apa? Ya tunaikan segala macam hajat kami. Jadi seakan-akan selawat narinya itu tekanannya di situ. Paham tekanannya? Ya tekanannya yang jadi ditekankan itu di situ. Di waktu bihil hawaiju. Jamaahnya ikut juga begitu. Waktu bihil hawaiju. Artinya ya Allah tunaikan segala macam hajat-hajat kami. Lah sekarang ini selawat itu tekanannya di mana sesungguhnya? Salawat tekanannya pada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu salawat, kalau nggak ada itunya bukan salawat namanya. Itu. Nah, kalau tekanannya di situ, kok tekanannya pada waktu dobi? Ini gimana ceritanya? Ya itu tadi, karena baca salawatnya, gitu kan? Bukan ingin apa namanya dia berikan kepada Allah, ingin memuji Allah, gitu kan? Ingin bisa mahabbah kepada Rasulullah SAW, bukan. Ingin supaya hajatnya apa namanya terpenuhi. Nah itu. Jadi lagi-lagi hajat dari hajat. Ya emang gimana sih soal apa namanya rezeki kita? Kalau soal rezeki itu semua kita ini rezeki kita ini itu sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing orang akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Yang kerja makan apa enggak? Makan. Yang tidak kerja makan juga. Semua. Maka itu hati-hati. Kalau kita sampai mengatakan nanti besok saya makannya apa? Besok saya makan apa kalau begini? Itu sudah menghina Allah itu. Itu sudah merendahkan Allah namanya. Kenapa dikatakan begitu? Satu contoh begini, bapak nginep di rumah saudara, ya kan? Rumah saudara. Kemudian kata saudaranya, nginep aja di sini, ntar pulangnya besok. Terus bapak bilang begini, ya nginep di sini, ntar makan apa itu? Tersinggung nggak orang yang punya rumah? Tersinggung. Besok saya makan apa? Allah tersinggung nggak begitu? Tersinggung. Emang saya nggak mampu ngasih makan kamu, kata Allah. Karena aku sudah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melapar pun di muka ini kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Emang saya nggak bisa apa ngasih makan kamu, kata Allah. Iya, begitu ya. Maka lagi, jangan. Jadi yang begitu. Jadi kalau soal harta itu orang yang dicintai Allah dikasih sama Allah, dicintai Allah dikasih. Orang yang tidak dicintai Allah sampai orang yang dibencinya pun dikasih. Orang yang bagus amal ibadahnya dikasih enggak sama Allah rezekinya? Dikasih. Orang yang tidak pernah ibadah, nggak punya amalan apa-apa, dikasih enggak rezekinya sama Allah? Dikasih. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Allah ngasih semuanya? Kepada yang dicintainya, kepada yang beribadah, kepada yang dikasih semua. Karena apa? Karena nilai harta itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Jadi harta itu di hadapan Allah nggak ada nilainya sama sekali. Maka semua dikasih semua, nggak ada punya nilai. Satu contoh begini, bapak punya batu koral teronggok di depan rumah. Habis rehat misalnya, ada batu koral yang nongkrong di situ. Kemudian ada orang lewat iseng, diambil batunya di kantong, dibawa pulang. Marah apa tidak bapak? Tidak. Biarin aja kalau mau, ambil aja, kantongin aja.
Kenapa? Karena tidak berharga. Tapi kalau yang berharga, misalnya bapak punya berlian, terus berliannya dicuri orang, di kantong, dibawa sama orang. Bapak marah enggak? Pasti marah, nuntut, ya bisa nuntut. Kenapa? Begitu. Maka itu kalau dunia itu dikasih siapapun dikasih. Kenapa? Kadang nggak punya nilai. Beda dengan agama. Beda dengan agama. Kalau agama itu tidak akan dikasih, ya Allah tidak akan ngasih agama itu kecuali terhadap orang-orang yang dicintainya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan atasnya perkara agama. Jadi kalau agama, kalau soal harta, siapa juga dikasih begitu pada harganya. Tapi kalau agama, Allah tidak akan memberikan agama itu kecuali kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang yang Allah menghendaki baik kepadanya. Ada gitu aja. Maka itu satu di dalam hidup ini, apa yang harus kita usahakan? Bukan ngumpulin harta nggak ada nilainya, tetapi kita bagaimana harus berusaha untuk mendapatkan agama yang sempurna. Menurut agama sempurna gimana? Kita kan jadi orang Islam. Iya, kita ini jadi orang Islam. Tetapi kita ini tahu tentang Islamnya itu baru dari kulitnya doang lah. Kulitnya doang semuanya. Sama dengan kalau buku itu atau kalau kitab itu kita baru tahunya dari judulnya, dari covernya aja. Isinya apa juga belum tahu. Satu. Yang kedua, apa namanya? Supaya agama ini wujud dalam kehidupan kita. Jadi berusaha untuk mendapatkan agama yang sempurna, ya, supaya kita bisa memahami agama dan supaya agama ini wujud dalam kehidupan kita. Banyak orang kan dalam Islam, tapi agamanya nggak wujud dalam hidup kita. Hidup kita ini tidak menampilkan apa namanya, tidak berperilaku seperti perilakunya orang Islam. Namanya agamanya nggak wujud dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian yang ketiga. Jadi hadis tadi juga mengisyaratkan mengenai kesabaran mereka di dalam di dalam melawan kemiskinan. Saya kalimatnya pakai begitu aja deh. Melawan, bukan menghadapi kemiskinan. Kalau menghadapi itu kan pasif. Sementara namanya kemiskinan itu harus dilawan ya. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan itu harus dilawan, bukan dibiarkan, apalagi dipelihara. Enggak. Ya, tapi begini, ada satu hal. Ini mumpung kita bahasanya masih ada pada buku zuhud ya. Zuhud, supaya tidak kemudian timbul salah paham. Pak, orang miskin yang sabar itu bagus apa enggak? Bagus kan? Orang kaya yang bersyukur bagus apa enggak? Bagus. Sekarang kalau misalnya Bapak disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, pilih yang mana? Jadi orang miskin yang sabar apa jadi orang kaya yang bersyukur? Bapak pilih mana? Oh, salah satu misalnya. Iya. Oh, yang miskin. Kalau saya mungkin Bapak ada yang sama ya. Kalau saya pilih orang kaya, pilih jadi orang kaya yang bersyukur. Bagusan mana? Orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur itu? Bagusan orang kaya bersyukur. Kenapa? Kalau orang miskin yang sabar, bagus, memang bagus. Tapi bagusnya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak bagus untuk orang lain. Anaknya, istrinya mungkin nangis. Dia kuat. Satu lagi.
Kalau orang sabar yang miskin bagus, betul bagus. Tapi bagus hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang kaya yang bersyukur, bagus untuk dirinya dan bagus untuk orang lain. Bagus untuk anak dan istrinya. Karena rezekinya tercukupi. Ya kan? Karena nafkahnya tercukupi. Bagus untuk masjidnya. Kenapa? Karena infaknya terus mengalir. Bagus untuk anak-anak yatim dan para duafa yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia selalu menyantuni kepada mereka. Sampai dengan bagus untuk bangsa dan negaranya. Kenapa? Karena dia bayar pajak. Tapi orang miskin yang apa? Ya, nggak ada politik sendiri. Maka itu sekali lagi, mumpung kita masih ada pada zuhud, jangan sekali-kali kita berdoa minta miskin, jangan. Meskipun Rasulullah pernah berdoa itu, Rasulullah pernah berdoa dengan kalimat begini, tapi nggak usah diamalin ya. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku pada hari kiamat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Tapi Rasulullah nggak pernah mengijazahkan itu kepada siapapun. Itu beliau sendiri. Kenapa beliau mengijazahkan? Kalau Rasulullah SAW, ya pertama Rasulullah SAW kuat hidup miskin, keluarganya sudah terbiasa hidup miskin, gak kaget, kuat. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu hidupnya selalu mengalirkan kebaikan, bahkan beliau menjadi sumber kebaikan bagi umatnya. Beliau rahmatan lil alamin, beliau hidupnya menjadi sumber kebaikan. Tapi kalau kita juga minta miskin, terus jadikan miskin, pertama kita juga belum tentu kuat. Wong pagi nggak sarapan aja perutnya keroncongan, ya toh? Anak istrinya belum tentu kuat. Dan yang ketiga apa? Kebaikan apa kemudian yang hendak kita berikan itu kan kepada orang lain? Harta nggak punya, baik menjadi punya, gitu kan? Maka itu doanya apa? Ya ada juga Rasulullah mengajarkan doa untuk kita, gitu. Apa doanya? Ya doanya aghnini bihalalikan haramika, itu aja. Ya Allah, kayakan aku, ya berikan kekayaan, ya bihalalika, dengan rezekimu yang halal. An haramika, dijauhkan dari rezekimu yang haram. Jadi kita sih sama Rasulullah disuruh minta jadi orang kaya, bukan disuruh jadi orang miskin. Mana ada doanya Rasulullah nyuruh kita untuk jadi orang miskin? Enggak kan? Ya dah, satu. Yang ketiga, kita isya jam berapa? Masih punya waktu? Masih ya? 3 menit lagi pakai. Baik. Yang kemudian juga mengisyaratkan, hadis tadi juga mengisyaratkan mengenai sikap mental mereka, yang jujur, yang apa namanya, yang ikhlas. Apa sih jujur itu? Jujur itu kan berasal dari kata Arab as-sidqu. As-sidqu artinya benar. Orang yang benar disebut shadiq, isim fa'il. Orang yang dusta itu bahasa Arabnya al-kidbu, dusta. Orang yang dusta disebut kadhib, Nah, kita ini pertama disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi orang yang jujur, bukan menjadi orang yang apa namanya pendusta, bukan menjadi orang yang sering bohong. Tetapi kita juga dianjurkan oleh Allah ini agar menjadi orang yang tidak gampang dibohongi. Ya jangan, banyak kan orang ini jujur, tapi hidupnya dibohongin orang terus. Ada nggak orang begitu? Dia jujur, orangnya lempeng,
tapi dari orang tulus. Maka itu di samping kita harus berlaku jujur, kita juga harus bisa membuat supaya hidup kita ini tidak dibohongi orang. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh seseorang itu benar, jujur atau dusta? Gimana caranya? Susah apa tidak? Enggak susah. Ada caranya dan ada ilmunya. Gimana caranya? Pertama, gunakan intuisi namanya. Intuisi. Setiap orang itu dikari Allah Subhanahu wa taala intuisi semuanya. Apa intuisi? Intuisi itu perasaannya sangat dalam dari seorang untuk merespon ya terhadap apa yang dikatakan seseorang itu benar apa dusta. Berdasarkan intuisinya. Sebentar, saya minta waktu 1-2 menit. Dan intuisinya 1. Jadi tapi tiap-tiap orang itu berbeda tingkat atau kualitas intuisinya. Ada orang yang intuisinya tajam, ngipul itu orang itu, bohong. Ada orang yang mangkut-mangkut aja, dia nggak bisa. Ya, jadi soal ketajaman intuisi. Jadi ini soal intuisi. Yang kedua apa? Yang kedua ya dengan ilmu. Ilmu apa? Gitu. Banyak ilmunya. Di antaranya adalah ilmu psikolinguistik misalnya begini. Psikolinguistik itu begini. Jadi kalau ada orang itu berkata, dia datang kepada Bapak, lalu dia mengatakan, Pak, kata si fulan demikian. Gimana ngomongnya? Seperti itu? Ya. Dia sudah bisa menyaring dengan kaidah psikolinguistik itu, dia bisa menyaring. Benar seperti itu apa tidak yang dikatakan? Jangan-jangan omongannya dia sendiri. Jadi dia sudah bisa membedakan omongan dia sendiri, gitu kan? Dengan mengatasnamakan si fulan, apa memang benar atas namanya fulan. Itu bisa diteliti. Dan ilmu itu termasuk yang digunakan di dalam menseleksi hadis. Apa benar hadis ini langsung saja bersama Rasulullah? Kan banyak hadis-hadis yang masuk ada yang hadis palsu sebagainya mengatasnamakan Rasulullah gitu kan ya, tetapi itu bukan perkataan Rasulullah, itu kan diseleksi, termasuk menyeleksinya termasuk menggunakan ilmu psikolinguistik tadi. Benar nggak? Oh Rasulullah kalimatnya nggak begini, bahasanya nggak begini ya. Baik, nanti kita ngalukan. Jadi sehingga dengan demikian itu bisa membedakan apa yang dikatakannya itu benar apa dusta itu ya, pertama dengan intuisi yang ada dengan ilmu. Jadi bisa. Jadi nggak pakai ilmu ramalan-ramalan, enggak. Ada ilmunya kok. Ada ilmunya untuk deteksi orang benar apa bohong itu ada ilmunya. Ya. Kecuali kalau misalnya pembuktiannya sudah masuk di pengadilan, hanya agak rumit. Kenapa? Karena hakim akan urus perkara itu berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jadi kalau orang melaporkan saya dibohongi gitu, dia katakan apa? Ini agak susah kalau sampai ke pengadilan. Kenapa? Kalau saya untuk orang berdusta harus bisa membuktikan gitu kan, harus bisa membuktikan dengan apa ini. Tapi kalau sekedar untuk memberi penilaian, meyakinkan benar apa tidak gitu, bisa dengan itu. Saya bohong itu, ini benar apa tidak? Ya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafiina sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi fi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdilana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah aftah qulubana futuhal arifin. Allah aftah qulubana futuhal arifin. Allah aftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya
واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا فرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق لأقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.